Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cakman New. Nah, teman semuanya, para fan iPhone dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali. Ya. Nah, ini terkait reaksi ya dari Bunda LSR tentang Aisyah Khalid yang lagi sedang haridang ya. Pasti teman semuanya paham lah ya dari situ ya. Oke, di sini videonya itu reaksi dari Bunda Lesr yaitu kurang lebih hampir setengah jaman lah. Untuk teman semuanya perlu nyimak karena memang ada beberapa poin penting yang akan disampaikan oleh Bunda Lesr di video kali ini. Oke, seperti apa obrolan atau reaksi dari Bunda Lesr? Oke, teman tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Monggo. Baik aja lah. Pikiran, akal, tubuh badan harus bertindak. Pemikiran harus selalu positif. Hari ini Aisyah tenang aja. A few moments later. Apa harus banyak ceria hari ini? Hari ini aku agak ramai yang bikin aku happy hari ini. Walaupun hari ini satu yang tak handal. Apa? Haredang, dingin. Kenapa lah? Jangan sedih lah. Kenapa nih? Jangan sedih. Tuh banyak kasih game tuh. Jangan sedih lah. Kita tak umroh kan? Jangan sedih. Tenang aja lah. Alaman itu. Ini lebih pikir. Bisa dari itu pasti kan? Bisa beri sedih lah. Gak tahu kenapa. Nggak nonton. Sedih katanya nggak ada. Nggak mood. Oh nggak. Karena tiba-tiba kita kalau kita lihat pantai ini. Pantesan makan pun nggak saya itu. Belum makan dia belum mati bang. Aisyah tidak mood. Nggak kuat gua untuk nggak ngeri. Ya Allah, Sar, lucu. Sar, maaf ya, gua bukannya. Sumpah gua ngekek banget tuh ya jajannya Ryu tadi ya, adek Ryu tadi. Jadi gini. Emang Aisar ini, you know, yang bikin dia menarik, dia tuh emang lucu tuh apa adanya loh, ya. Duh, sampai berair mata gue tuh. Lihat beneran berair mata gue saking lucunya. Maksud gue ya, tapi cute banget loh. Maksud gue tuh, Sar ya, bukannya kakak ini tidak empati ya dengan kondisi hati lo sekarang yang lagi bergejolak ya. Tapi sumpah lo, lucu banget lo reaksi lo. Lo ya saking gak tahannya ya kan. Lo udah tahan-tahan kali ya dari kemarin malam ya kan. Lo gak tahan gitu ya, akhirnya lo live, lo mau curhat sama kita-kita ya kan. But anyway ya, gengs, kalau gue apa, justru ya momen dia tadi jealous itu justru membuat ya mengkonfirm ya kalau kapal ini berlayar gitu. Berlayar dalam artian udah berlayar jauh cuy ya. Jadi gini, gue kan nonton live Fuji kan, sebenarnya tadi gue ada live ya dan gue udah jelasin juga, tapi nggak apa-apa lah, gue react aja. Siapa tahu ada yang nggak nonton video gue ya. Intinya yang gue highlight dari kejadian hari ini adalah yang pertama, meet and greet-nya Fuji itu ya lumayan sukses ya menurut gue, walaupun memang Fuji di situ kayaknya nih ya ada. Nah gini kan, waktu Fuji naik ke stage ya kan banyak tuh ya orang kan live semua nih, banyak banget yang komen Fuji gak semangat, gak mood gitu-gitu. Awalnya gue tuh mau positive thinking gitu ya. Maksudnya bukan awalnya, ya pokoknya gue tuh berusaha positive thinking gitu. Walaupun gue tahu ya kenapa ya Fuji kayak gitu ya, gak mood. Ya banyak yang bilang karena masalah bahasa lah, karena lapar lah. Tapi menurut gue gak mungkin gitu loh ya. Kalau masalah bahasa menurut gue gak seplanet itu sih. Paham gak? Karena ya gue ngerti banget kok apa yang
MC ataupun orang-orang di Jabis Tahap tadi ngomong gitu ya, karena memang bahasa Melayu tuh nggak begitu jauh berbeda. Kalaupun ada kosakata yang berbeda itu bisa kita nalar lah artinya gitu ya. Kemudian masalah lapar, ya ampun, Fuji itu kan orang pekerja keras ya, dia pasti udah sering banget menghadapi situasi kondisi yang ibaratnya tuh ya tadi ya kayak nggak sempet makan atau apapun. Tapi gue yakin nggak mungkin sampai dia kurang mood itu ya. Jadi makanya tapi tadi ya udahlah ya, gue berusaha positive thinking karena kan memang nggak mungkin juga kan. Jadi dia tuh emang jaim tadi, kalem, tapi kayak lebih ke apa ya, kurang lepas gitu. Beda sama Davina ya. Davina kan kelihatan dia lebih apa ya, lebih santai lah. Kalau si Fuji tadi kayak agak campuran tadi, tegang, grogi, nervous. Tapi kalau grogi, nervous harusnya enggak ya, karena dan sebenarnya dia udah biasa. Ibaratnya ini kan cuma beda negara, tapi dalam artian masih serumpun dan budaya sebenarnya masih sama. Jadi harusnya kalau kayak grogi, nervous tuh harusnya enggak juga ya gitu loh. Ya ibaratnya kan Fuji ini kan top content creator dan udah sering banget diundang ya di acara-acara yang lebih jauh lebih besar dari itu. So I don't think ya gitu loh. Nah akhirnya teori gue ini terpecahkan kan. Apa bukan teori ya, teka-teki gue ini terpecahkan ketika gue lihat live Aisar tadi yang udah di recap sama Rio. Intinya memang mereka ini kayaknya lagi berantem, gengs. Berantem you know ya, berantem pasangan ya kan. Lucu loh malah. Ya apalagi kalau bukan masalah miskomunikasi soal Brove itu ya gitu loh. Ya intinya memang Aisar itu ya, dia tuh kalau gue lihat ternyata ini jealous patri ya kalau gue lihat. Jadi dia ini emang tipe pencemburu. Nah dan ibaratnya gini ya, berarti Aisar itu, makanya yang gue bilang ini mengkonfirm hubungan mereka itu berlayar karena tadi Aisar itu ternyata secemburu itu. Kenapa dia cemburu? Ya berarti dia tuh sayang banget cuy sama Fuji. Dan tipe-tipe cemburunya cowok soleh nih kan, ya ibaratnya dia udah ngerasa lu calon istri gue harus menjaga lu gitu loh. Aduh ya, gue jadi recording ulang nih gara-gara tadi ada alarm masuk. Jadi suara recordingnya gak keluar cuy. Ya intinya tipe cemburu cowok soleh ini kan mungkin dia lebih ke menjaga ya, maksudnya kalau bisa lu tuh jangan terlalu apa ya, jangan terlalu deket ya, atau jangan terlalu banyak berinteraksi dengan cowok lah. Tapi nggak juga sih sebenarnya tadi, sebenarnya itu karena dia merasa Brove ini ya termasuk saingan beratnya dia gitu lah. Buktinya waktu sama Rafif kan santai aja sih Aisar. Malah menurut gue lebih mesraan Fuji sama Rafif ya interaksinya dibanding dia sama Brove gitu loh. Sama Rafif kan malah lebih mesra loh. Tapi kan Uti nyantai aja. Lu lihat perbandingannya. Uti sama V beda loh. Ya beda itu bukan karena ada rasa, cuma masalahnya dia tuh sebenarnya kesel tau lu. Menurut kesotoyan gue sekali lagi. Menurut kesotoyan gue, Uti itu sebenarnya ya ada kesel-keselnya juga lah sebenarnya. Menurut gue, kesotoyan gue. Sekali lagi gue disclaimer, tapi ya kayaknya benar sih. Ya itulah intinya Aisar pengen ya berhubung ini laki-laki ini kan saingan berat gue dan dia cemburu banget sama si Brove ini, ya dia pasti akan lebih protected cuy, akan lebih posesif ya, sifat posesifnya keluar gitu loh. Tapi kalau Aisar sendiri sebenarnya santai lah pasti orangnya ya kan. Tapi justru bagus Jin ya, justru dianjurkan laki-laki begitu ya, ada rasa cemburu, posesif terhadap para calon penggoda. Ya itu kan ya intinya untuk menyelamatkan kapal itu juga gitu ya, untuk menjaga si wanitanya juga. Nah kalau dia biasa aja berarti emang apa istilahnya ya, kalau dalam Islam itu yang laki-laki yang
cemburu itu kan juga nggak bener cuy ya. Gitu. Jadi ya menurut gue it's a very good sign ya. It's very good sign bahwa memang benar ternyata cinta itu ada dan justru semakin dalam, ya kan? Semakin dalam. Jealous itu tanda cinta saya. Justru lo harus curiga kalau pasangan lo tuh gak jealous. Nah ini ada sesuatu nih ya. Gitu. So it's not a problem at all. Ya mungkin memang agak sedih ya, karena nggak terjadi nih side night yang gue bayangkan ini. Tapi ya tadi tetap pasti ada hikmah ya, di balik peristiwa yang terjadi itu. Tapi sikapnya Fuji ya kan banyak juga ya yang ibaratnya tuh ngehujat ya kan, berburuk sangka ya kan sama Fuji, lu kayak apa sih lu. Kalau menurut gue ya, sebenarnya kalau kita lihat interaksi ya, ini kesotoyan gue memang ya. Terutama pasti si Perhalu ini nggak terima dengan kesotoyan gue. Gue lihat sih Fuji sangat menjaga jarak ya. Maksudnya kayak nggak nyaman sih sebenarnya. Bukan nggak nyaman ya. Ya ada sih nggak nyamannya kalau gue lihat ya dari penerawangan gue yang soto ini ya. Ya nggak nyaman tuh karena ya mungkin dia tadi ya lagi berantem sama Ayang gitu kan. Ibaratnya ya tadi mungkin Aisyah bilang udah lah Yang, gak usah gitu-gitu ya kali. Terus gimana Yang, aku tuh gak enak. Tenang aja sih Yang, ini gak ada apa-apa kok, gini-gini. Itu Kak Brovi itu sebenarnya emang ada apa, pengen campaign gitu kalau sama aku tuh biar exposure-nya lebih baik untuk campaign tentang politics for young generation gitu loh. Ya cuman namanya juga ya udah terlalu cinta, udah terlalu sayang ya, si abang ini kan masih overthinking gitu loh. Akhirnya hening lah tuh kan pembicaraan. Hening sampai lah mereka live masing-masing tuh kan masih hening tuh, mungkin belum ada komunikasi. Makanya kan si Uti kayak agak bad mood bukan bad mood ya, agak kurang semangat lah Yang Aisyah udah jelas-jelas kan tadi dia bilang sakit hatiku bu. Kayak anak kecil banget loh dia ngadu sama Bang Adi sama Bang Putra. Ya Allah lucu banget. So ya justru bagus geng, udah gue bilang intinya tuh di laki-lakinya ya. Udah gue bilang Fuji gak mungkin suka sama Bro V ya, maaf aja nih si Perhalu ya. Dan ya dia udah ketempelan Aisyah ya Fuji. Dua-duanya tuh udah jelas ya, rasa suka rasa sayang itu udah jelas gitu loh. So gak perlu lagi sebenarnya lu pertanyakan masalah keseriusan dan lain sebagainya. Mana ada lah cowok kalau nggak serius sampai jealous berpart-part. Part 1, part 2, part 3 ya. Gitu loh, lu masih aja gitu loh mikir ya. Aisyah ini nggak ada feeling lah, kurang serius lah apa gitu loh. Aneh emang kadang-kadang. Masih juga ya, memang masih, tapi udahlah ya. Gue udah stop lah kayak gitu. I mean wasting my time. Jadi ya hikmahnya justru semakin mengkonfirmasi bahwa ya kapal ini sudah di tengah perjalanan. Namanya hubungannya pasti ada gejolak-gejolak yang disebabkan oleh penggoda. Bentar lagi. Penggoda-penggoda di luar sana ya kan. Ya intinya ya kalau orang normal juga tahu ya siapa yang disukai Uti itu siapa, itu aja lah. Siapa yang disukai Aisyah, siapa yang disukai Fuji itu udah jelas, clear, nggak perlu diperdebatkan lagi. Kalau lu masih memperdebatkan ya wes lah whatever. Ya kalau menyikapi sikap Fuji sebenarnya gini, dia tuh serba salah juga kalau gue bilang. Intinya dia nggak enak gitu kan. Ya intinya itu sih, bukan yang apalah kegatelan apa gimana, menurut gue enggak sih. Karena dari sikapnya juga kelihatan kok kayak dia tuh kurang nyaman ya sebenarnya. Menurut gue bukan kurang nyaman, lebih ke it should not like this gitu loh. Maksudnya kenapa sih gitu kali ya.
Ya itu kesotoyan gue sih emang, tapi ya silah gitu ya. So tadi apa hikmahnya adalah bahwasanya the ship is running well. Kalaupun emang ada hal-hal yang bergejolak seperti ini, gue yakin itu akan cepat selesai lah ya. Ada juga yang bilang, Bu nanti ilfil. Enggak lah maksud gue gini loh, nggak akan secepat itu. Ya tergantung nih how they manage their relationship gitu ya. Ya tergantung gimana Aisar Fuji ini memaintain ya, memelihara hubungan ini supaya chemistry-nya itu tetap ada, supaya ya apa ya, saling memahami gitu loh. Ya karena kan masing-masing nih punya kepribadian yang berbeda, karakter yang berbeda, perilaku yang berbeda, keinginan, tujuan hidup yang berbeda. Ya kan? Nah, disinilah tantangan mereka, gimana cara mereka untuk ya selama menjalani ta'aruf ini ya, untuk saling memahami gitu ya, saling bertoleransi lah terhadap terhadap mungkin sifat atau perilaku yang minus-minus ya. Pokoknya seberapa jauh lu menerima pasangan lu, itu aja. Seberapa jauh lu menerima kelebihan dan kekurangan pasangan lu, itu sebenarnya yang paling penting fase itu gitu ya. Nah kita juga nggak perlu sok tahu nih, paham nggak maksud gue? Jadi kayak ya Fuji lu tuh harusnya sebagai cewek tuh begini supaya Aisar tuh gini gitu kan. Atau sebaliknya, Aisar lu tuh harusnya jaga perasaan Fuji misalnya karena Fuji tuh orangnya begini. Nggak perlu gitu loh, maksud gue kita mengeluarkan statement kayak gitu ya ketika nih misalnya kita lihat ada interaksi yang seperti ini lagi lah ya, atau apapun lah ya, nanti kan pasti ada aja tuh analisa kita kan terhadap hubungan mereka ini kan. Ibaratnya ada aja nanti misalnya overthinking gitu kan, langsung itu kan menganalisa, harusnya Aisar tuh begini biar Fuji tuh begini, atau harusnya Fuji tuh kayak gini biar Aisar tuh begini. Intinya tuh kita tuh kayak jadi polisi bagi hubungan mereka gitu loh. Nah itu yang menurut gue nggak perlu kita lakuin gitu loh ya, karena ya tadi kan yang menjalani hubungan ini mereka, bukan kita. Yang berinteraksi secara mendalam di belakang layar tuh kan mereka, bukan kita. Jadi kita tuh nggak akan pernah tahu gitu loh apa ya nggak pernah tahu detailnya gitu loh. Jadi kita nggak berhak untuk menganalisa maupun mengevaluasi apa yang harus mereka lakukan ya. Nih catat ya, kita tuh nggak perlu mengatur lah, bahasa gampangnya mengatur apa yang harus mereka lakukan untuk memelihara hubungan mereka, paham nggak? Yang tahu itu ya mereka sendiri gitu loh, internal mereka sendiri. Yang kita lakukan ya cukup mendengungkan peristiwa-peristiwa bahagia aja. Peristiwa-peristiwa yang kayak gejolak-gejolak gini anyepin aja cuy ya. Let them solve their problem internally gitu loh. Biarkanlah mereka tuh nyelesain problem mereka berdua secara internal maupun private. Kita nggak perlu ikut-ikutan jadi konsultan gitu loh, atau jadi tiba-tiba ya tadi konsultan hubungan, konsultan jadi psikolog gitu loh yang memberikan gitu ya rekomendasi. Ya kalau lu ngasih rekomendasinya dengan cara narasi atau diksi yang bagus, ini kan enggak, diksinya langsung ngejudge gitu loh, iya kan? Lalu misalnya makanya lu tuh atau apalah ya, udahlah cari yang lain aja, tuh cari yang berkerudung atau enggak situ, udahlah cari yang ini aja yang apa setia, atau Aisar setia loh ya, temennya aja bilang dia setia. Atau gini, ayo cari jangan yang centil atau apapun lah ya. Diksi-diksi yang menyudutkan gitu loh, bukan diksi-diksi yang konstruktif gitu loh maksud gue. Jadi ya itu sebenarnya yang paling penting. Intinya
tadilah kita nih netizen Wakanda ini jangan jadi mental pembuli. Pertama itu. Yang kedua, jangan seuzon. Gitu loh. Lebih baik tuh positive thinking aja dulu cuy ya. Karena kalau lu udah seuzon, udah ditambah lagi bangsa kita nih mental pembuli, udah klop tuh. Bukannya malah hubungan ini makin rapat, malah makin renggang karena panas-panasan netizen gitu. Ya kalau gue jadi Uti ya, dicemburui seorang Aisar Khalid. Dan yang amazingnya itu ya, pas di meet and greet hijab istahab itu, kalau di circle Aisar tuh udah clear ya, semua itu mendukung gitu loh, mendukung Fuji sama Aisar. Karena tadi kan Zizan tuh kayaknya Aifu cabang Malaysia juga tuh ya, yang waktu pura-pura hijab kabul. Oh kalau gue hijab kabul sama Uti, gue harus tukar nama dulu nih, tukar nama sebagai Aisar Khalid. Wow, jelas banget lah gitu ya. Si Uti sampai salting balik badan cuy. Biasanya kan dia kayak gini, ini nggak balik badan, dia takut banget dia kelihatan saltingnya ya. Terus tadi ada nih gue lihat di akun juga ya, waktu yang bilang Davina single, Uti single kan, pada jawab. Pas Davina ditanya kan, ya single. Terus habis itu si Uti dijawab kan, si Uti ditanya juga kan single nggak gitu kan. Nah tapi si Davina nih yang ngejawab single dengan semangatnya kan. Habis itu kayaknya benar tuh siapa Uti tuh kayak, enggak aku lagi ta'aruf gitu kan. Soalnya gue lagi sok-sok jadi pembaca bibir nih ya. Dia kayaknya langsung ngebisikin gitu kan, lagi ta'aruf. Intinya guys, single tuh artinya belum married ya. Sebenarnya single itu bukan berarti belum punya pacar, tapi lu belum married gitu. Nah kalau single belum punya pacar tuh namanya single available. Tapi kalau lu belum nikah dan belum punya pacar, itu namanya single available. Tapi kalau lu belum nikah tapi udah punya pasangan nih, apapun itulah ya, namanya lu single not available. Nah itulah status si Uti sama Aisar ini sekarang ya, single not available. Gitu gengs ya. Dua-duanya sama tuh ya, ditanya udah punya pasangan belum. Oh enggak Uti yang ditanya udah punya pasangan belum, udah punya pacar belum kan, waktu yang dinner sama Dato Alif ya, Papa Alif. Kan kayak ragu-ragu gitu kan Uti itu kan. Kalau emang belum banget gitu kan pasti enggak belum, ini enggak, mikir dia. Belum gitu ya. Belum dia bilang gitu kan. Jadi kayak emang bingung nih gue jawabnya nih ya. Di satu sisi pacar emang enggak ada, tapi yang lagi ta'aruf ada gitu kan. Makanya tuh dia nge-repost aja tuh ya akun IG Aifu yang bilang lagi ta'aruf itulah ya. Ya speaking about, ada komentar tentang Bun nanti ilfil ya, baik itu mau sisi Aisarnya ataupun Fujinya ya, karena sikap-sikap mereka yang menurut kalian tuh bakal membuat ilfil salah satu ya. Mereka tuh baru jadian berapa? Kita anggap aja lah jadian tanggal 2 ya. Sekarang tanggal 2 baru jadian 20 hari cuy ya. Gitu loh. So kalau lu setahun nih ya, udah setahun nih kita mengamati hubungan mereka, bolehlah lu menyimpulkan kalau sekarang tuh sangat-sangat terlalu cepat, terlalu early gitu, terlalu dini gitu loh untuk kita berasumsi yang negatif lah ya, kayak tadi ya, kapal karam lah, nanti ilfil lah, segala macam. Terlalu dini gitu loh, karena belum banyak peristiwa-peristiwa kebersamaan ataupun ya apapun itulah ya yang mereka lalui gitu loh. Makanya ya sekarang sih kita doain aja yang positif-positif supaya mereka ini ya sama-sama saling memahami, ya saling
memperbaiki diri ya kan, saling mendewasakan kayak gitu aja cuy ya. Doa yang baik-baik, dan tadi nggak perlu memanas-manasin atau tadi ya manas-manasin lah yang akhirnya bikin renggang gitu kan. Ya mungkin itulah reaction gue ya untuk hari ini ya. Ya sedih ya karena ternyata hayalan gue tak terjadi. Mungkin aja kalau nggak ada kasus V bisa kok mereka pusing-pusing. Tapi ya udahlah, semua itu sudah suratan takdir guys ya. In the end of the day, semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kejadian ini sudah tertulis. Jadi please stop untuk menyalahkan Aisar yang nggak ada effort atau Fuji yang gimana-gimana kurang tegas. Kalau V gimana ya? Gue agak bingung juga sih kalau mau bilang jangan menyalahkan ya. Ya karena dia emang agak blunder sih, tapi ya udahlah ya. Ya menurut gue dia agak blunder. I mean why gitu kan? Karena toh dia juga statusnya sekarang kan udah berbeda ya. Lu seorang legislatif gitu kan, masih sempet-sempetnya juga gitu melakukan hal-hal seperti itu gitu kan di saat Indonesia gelap dan mahasiswa demo gitu loh. Tapi ya udahlah ya, sudah stop, nggak usah juga terlalu menyerang atau apapun. Gue juga minta maaf ya kalau lu pada tersenggol. Tapi kan lu duluan yang menciptakan drama ini gitu loh, bukan gue. Gue ini hanya men-stop drama yang kalian create sendiri ya. Udah jelas anak orang suka yang mana, si Fuji suka sama siapa, masih lu dorong-dorong gitu loh. Ya itu aja maksud gue bro ya, si Perhalu lu tuh alergi amat sama gue gitu. Udah, gue juga mau damai ya, gue tuh juga bukan drama queen saya ya, juga mau damai-damai aja. Cuma gue tuh pengen kita ini realistis aja, ngejodohin tuh yang sehat, yang realistis gitu loh. Ya kok nggak realistis ya ngapain? Lu kalau mau begitu 2 bulan yang lalu nggak apa-apa, tapi kalau sampai sekarang lu masih maksain juga gitu, akhirnya bikin drama-drama yang sebenarnya nggak perlu terjadi gitu loh. Kan lu juga sebenarnya berkontribusi gitu loh maksud gue. Itu aja cuy ya. So apalagi nih kesimpulan? Ya kesimpulan gitulah ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 24 ada satu frame ya mengobati kangennya kita sama mereka berdua. Dan ya gue positif nih tanggal 24 ya. Maksudnya positif kalaupun mereka collab insya Allah aman. Karena apa? Ada Cifilme ya kan, yang bisa menjadi fasilitator ya. Soalnya kalau mereka berdua doang serem cuy. Nanti gak bisa jualan, diem aja salting-saltingan. Mana Uti kan kata kalau mode lagi suka sama orang jutek ya kan. Nanti mulailah pakar ekspresi ini kan bilang, oh Uti lu cowok cewek jual mahal segala macam gitu kan. Mulai padahal emang Uti kalau suka sama orang kayak gitu dia diem jutek malah. Tapi kalau nggak suka dia santai ngomong sana sini ya kan, gila sana sini gitu kan. Jadi pas lah kalau emang ada Cifilme ya, kita doain semoga lancar, nggak ada perubahan rencana lagi ya. iViewers tetap solid, positive thinking, sabar. Oke, see you, love you. Mwah. Aisar, don't be sad. I'm going to send you DM, please read ya. Info penting nih, info penting, Sar. Ya, percayalah sama kakmu ini, Sar, ya. Nah oke teman semuanya, para fan iPhone dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaction yang bisa saya sajikan ya. Ini terkait reaksi panjang banget ya dari Bunda Lesr ya tentang Rasa Aisyar Khalid setelah melihat ya, setelah adanya itu si Pak Dewan ini bertemu dengan si Uti teman ya di Kuala Lumpur Malaysia. Begitu teman semuanya. Jadi itulah ya, intinya ya aman-aman saja intinya teman ya, tetap berlayar lah ya. Oke, bagaimana respon teman semuanya, komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.